Alhamdulillahilladzi la tanfa'u ta'atun man ata', la tuqsiruhu ma'siyatun man 'asa, la yughnihi syukru man syakar wa la yuqsiruhu kufru man kafar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama kali yang saya muliakan, yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Karimun dan segenap jajarannya, yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Riau, Kiai Haji Tengku Azri Abbas, yang juga pada kesempatan ini bersama rombongan, ya. Dan yang tidak bisa kita lupa, yang kita muliakan juga narasumber kita yang alhamdulillah dipermudah oleh Allah untuk hadir dalam majelis ini dari pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah, diwakili oleh Kiai Haji Misbahul Munir dari Majelis Ulama Indonesia yang akan saya bacakan nanti biodatanya, dan juga dari pihak Syiah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, juga yang tidak saya lupakan, ya, Wakil Ketua DPRD Bapak Iskandar Shah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada kesempatan ini tidak hanya saudara-saudara kita dari Kabupaten Karimun saja, ya. Ada dari Lingga, dari Bintan, dari Batam, dan beberapa daerah-daerah yang lainnya, yang mudah-mudahan majelis ini akan memberikan banyak manfaat kepada kita sekalian. Bapak, Ibu sekalian yang saya muliakan, sebelumnya saya hadirkan terlebih dahulu para pemateri kita dari pihak Syiah, sekaligus ya di sini dua narasumber. Dari sebelah kanan kita hari ini ada dua pemateri. Yang pertama dari sebelah paling ujung, ya, Dr. Muhammad Babul Ulum. Beliau kelahiran Pekalongan 15 Juli 1974, pendidikan KMI Pondok Modern Gontor, S1 juga di Darussalam Gontor, S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau memiliki 3 karya ilmiah, 3 buku: Merajut Ukhuwah Memahami Syiah, Kesesatan Sunni Syiah, dan buku yang ketiga Polemik Sunni dan Syiah. Pembicara yang kedua, Bapak Yang Mulia Hussein Syahab. Beliau kelahiran Jakarta tahun 62, pendidikan S1 di Hauza Ilmiah Qum, Iran, dan S2 di Islamic University Malaysia, ya. Beliau juga memiliki karya ilmiah, diantaranya Dialog Sufi, ada 2 jilid. Kemudian yang kedua, Akhirnya Kutemukan Kebenaran, sebagai buku terjemahan. Di sebelah kiri saya, paling dekat dengan saya, tidak asing lagi mungkin, ya, Kiai Haji Idrus Ramli. Beliau kelahiran Jember tahun 75. Pendidikan beliau di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Sekarang beliau sebagai Rois Syuriah PCNU Kencong. Ini mohon maaf nih bahasanya ini, ya. Kencong atau kencong ini? Kencong, Jember. Beliau adalah Dewan Pakar Aswaja Center PWNU Jawa Timur dan Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia MIUMI Pusat. Dan yang terakhir, Bapak Kiai Haji Misbahul Munir Khalil. Beliau kelahiran Probolinggo tahun 72. Sekarang sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat dan pengurus Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, ya, PBNU. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tentu tak mungkin boleh berlama-lama sangat, ya, karena kita sebenarnya ingin mendengarkan pemaparan dari kedua pemateri. Tapi sebelumnya kita tentu ada aturan main yang dah kita sepakati. Masing-masing peserta sudah dibagikan, ada sekitar 14 aturan main. Tentu saya bacakan terlebih dahulu. Untuk menjaga ketertiban diskusi dan tanya jawab dalam acara Dialog Sunni Syiah di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, maka dengan ini disusun tata tertib sebagai berikut. Pertama, peserta dialog adalah peserta resmi dengan membawa undangan dari panitia. Tentu sudah diseleksi di depan, ya. Kedua, peserta melapor kepada panitia dengan menunjukkan undangan ketika akan memasuki ruang diskusi. Ketiga, peserta wajib mengikuti acara dengan seksama, khusyuk, memperhatikan dan mendengarkan pembicara ketika menyampaikan materi, menjawab dan atau pertanyaan lainnya. Keempat, peserta wajib menjaga suasana aman, kondusif dalam kegiatan diskusi ini dan tidak dibenarkan membuat kegaduhan, tindakan anarkis, dan lain-lain yang bersifat mengganggu keamanan ketertiban acara. Kelima, peserta wajib mematuhi semua arahan dan petunjuk moderator, baik ketika akan bertanya atau akan memberikan jawaban, penjelasan dan penggunaan
waktu. Keenam, moderator adalah pemimpin dalam acara dialog ini dan akan menentukan jalannya diskusi atau dialog dari awal sampai akhir sesuai ketentuan. Ketujuh, peserta boleh berbicara bertanya setelah mendapat izin dipersilakan oleh moderator. Kedelapan, tema pembahasan pada dialog ini adalah masalah Sunni Syiah. Kita tidak ingin masalah menyerempet sana ke sana kemari, dan lebih khusus lagi kita berharap lebih pada masalah akidah. Ya, kita tidak terlalu ingin membahas masalah furu'iyah. Pertanyaan, saran, masukan dan lain-lain yang boleh disampaikan adalah yang berhubungan dengan tema. Moderator dapat menegur atau memberhentikan peserta dialog ketika bertanya, menjawab atau memberi saran dan masukan jika dianggap menyimpang dari tema atau melebihi waktu yang diberikan. 11, peserta yang menyimpang atau melanggar tata tertib dan telah mendapat teguran pertama dan kedua akan dikeluarkan dari ruangan jika tetap melakukan pelanggaran. 12, dialog adalah dialog ilmiah, dan untuk itu tidak dibenarkan mengarah kepada debat kusir, ngotot-ngototan, meninggikan suara karena emosi, menghina, menjelek-jelekan kelompok lainnya dan lain sejenis. 13, hasil dialog atau rekomendasi akan disampaikan kepada pihak yang berwenang dan kompeten untuk ditindaklanjuti dan kebaikan selanjutnya. Terakhir, tata tertib ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua peserta dialog. Ya, ini ditandatangani oleh Ketua MUI Karimun dan Ketua Panitia. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan tibalah kita pada saya akan bagi dua sesi. Ya. Sesi pertama pemaparan dari dua narasumber kita, dan karena waktu kita ini memang agak sedikit molor ya. Jam saya menunjukkan 9.36. Dah Ketua Melayu dah 9.30. Ya. Jadi kita punya waktu yang tidak banyak. Oleh karena itu sesi pertama nanti akan pemaparan masing-masing narasumber kita, masing-masing 10 menit. Setelah itu kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Dan kita sesi tanya jawab juga akan bagi dua sesi mudah-mudahan. Dan setelah itu kita tutup acara. Tentu dengan waktu yang singkat ini kita tidak mungkin bisa memuaskan ya, dan tidak akan puas-puasnya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kepada kita sekalian. Dan perlu ketahui juga bahwa dialog ini tidak berdiri sendiri, ujuk-ujuk muncul dialog. Karena ini sebelum muncul dialog ini itu sudah ada semacam bedah buku di Kota Batam. Ya, bedah buku, kemudian pelatihan para dai di Batam itu sampai 2 kali dengan menghadirkan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Datang dari berbagai macam daerah termasuk utusan Karimun. Tapi waktu itu ada kegiatan musabaqah ya. Dan kemudian karena buku ini memang cukup masif menyebar di Batam oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu kemudian pimpinan Yayasan Nainawa kemudian siap mengajak dialog. Nah, dan ini sudah barang tentu karena judulnya saja sudah menjelaskan bahwa Syiah itu ada penyimpangan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita lebih efisienkan waktu. 10 menit pertama kita serahkan kepada salah satu dari dua narasumber Syiah, ya semacam gayung bersambut lah, ya sebagai jawaban terkait dengan beredarnya buku ini karena sudah terlalu masif gitu. Dan untuk yang pertama kita persilakan dari salah satunya, siapa dulu ini? Pak Habib, kita kasih waktu 10 menit. Falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir pada dialog Sunnah Syiah pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan pertama-tama tahiyah Islamiyah kepada Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Karimun yang kami muliakan, Bapak Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ketua MUI Balai Karimun, para hadirin dan hadirat. Saya cukup terkejut ketika ada sebuah rencana acara dialog Sunnah Syiah di Pulau Karimun yang kecil ini. Karena saya melihat bahwa masyarakat Pulau Karimun ini adalah masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu tahu tentang perbedaan Sunnah dan Syiah. Tetapi karena dunia sekarang ini semakin kecil,
orang semuanya bisa mengakses internet, dan kebetulan juga sekarang ini ada sebuah buku yang cukup masif terdistribusi. Akhirnya masalah sunnah dan syiah ini sampai juga ke kota Balai Karimun. Dan alhamdulillah hari ini sepertinya kita ingin berdialog, dan saya mendapati bahwa semua sambutan yang tadi diberikan mulai dari Bapak Ketua MUI Balai Karimun sampai Bapak Bupati, semuanya sangat menginginkan dialog ini justru berakhir dengan sebuah kerukunan umat. Dan saya pikir itulah yang sangat kita harapkan. Karena bagaimanapun pluralitas umat ini tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita abaikan. Umat Islam sekarang ini di dunia maupun di Indonesia memang mereka terkotak-kotakkan pada mazhab-mazhab. Bahkan kalau kita melihat dunia Islam sekarang ini, dunia Islam itu terkotakkan pada mazhab-mazhab, walaupun jumlah mereka sesungguhnya cukup besar, 1,6 miliar kaum muslimin yang ada di dunia. Tetapi mereka terkotak-kotakkan pada mazhab. Paling besar memang perbedaan mazhab sunnah dan syiah. Tetapi di dalam syiah itu sendiri ada mazhab kecil, sebagaimana dalam sunni juga ada mazhab kecil. Nah, perbedaan mazhab yang ada di dalam dunia Islam ini sebetulnya lahir daripada perbedaan penafsiran atas nas-nas yang ada. Al-Quran memang menyebutkan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah sebuah umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, hendaklah kalian menyembahku. Memang umat Islam ini pada intinya adalah satu umat karena mereka disatukan oleh tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dan syiah adalah umat Rasulullah. Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka percaya kepada hari akhirat. Adapun kemudian beberapa pilar-pilar akidah yang lain ada perbedaan, itulah yang membedakan satu madhab dengan madhab yang lainnya. Jadi misalnya kalau kita lihat di dalam madhab Asy'ari, kita melihat ada 6 rukun iman. Tetapi kalau kita lihat di dalam madhab Al-Mu'tazilah misalnya, yang juga merupakan bagian daripada madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka punya 5 pilar. Syiah pilarnya atau rukun imannya juga 5, berbeda dengan Asy'ari dan sama dengan Mu'tazilah. Al-Maturidi misalnya tidak menyebutkan jumlah rukun imannya. Salafi juga tidak menyebutkan jumlah rukun imannya. Apalagi kalau kita masuk misalnya ke madhab akidah Al-Jahmiyah dan sebagainya. Nah, karena itu perbedaan ini adalah sesuatu yang nyata yang ada di dalam tubuh umat Islam. Begitu juga dengan hukum fikih, madhab fikih. Itu juga kita melihat perbedaan yang ada. Misalnya dalam madhab Hanafi, sentuhan sesama dengan muhrim tidak membatalkan, madhab Syafi'i membatalkan. Atau misalnya Maliki membolehkan makan anjing, sementara madhab yang lain tidak membolehkan makan anjing. Nah, pertanyaan saya adalah, dari mana perbedaan ini muncul? Apakah perbedaan ini muncul sejak zaman Nabi? Tentu jawabannya tidak. Perbedaan ini muncul karena penafsiran yang berbeda dari nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi masalahnya adalah penafsiran. Syiah, lahirnya Syiah karena menafsirkan sebuah nas yang berbeda daripada Ahlus Sunnah menafsirkan sebuah nas. Dalam tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah juga begitu. Syafi'i misalnya menafsirkan sesuatu berbeda dengan Abu Hanifah menafsirkan sesuatu. Itu dalam hal fikih. Dalam hal akidah juga begitu. Perbedaan yang sangat besar antara Salafi Ibnu Taimiyah misalnya dengan Asy'ari adalah sesuatu yang cukup besar perbedaannya. Seperti misalnya ayat Al-Quran yang berbicara tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman istawa di atas arasy. Perbedaan yang cukup besar antara Ibnu Taimiyah dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, begitu juga dengan Syiah. Syiah berbeda dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, juga berbeda dengan Salafiyah, juga berbeda dengan Mu'tazilah,
dalam hal yang nasnya itu tidak memberikan sebuah penjelasan kecuali penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda itu. Karena itu Bapak dan Ibu yang sangat saya muliakan, kita tidak bisa menafikan berbagai mazhab yang ada di dunia ini dan juga di Indonesia. Yang sangat kita butuhkan adalah kedewasaan di dalam menyikapi perbedaan itu. Indonesia punya satu prinsip yang luar biasa yang dilahirkan oleh para leluhur kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi kita satu tujuan. Berbeda-beda, beraneka ragam dalam beragama, dalam bermazhab, dalam bangsa, di dalam ras dan sebagainya, tetapi kita memiliki satu tujuan. Dan itulah tujuan yang sangat kita damba-dambakan, memahami perbedaan satu dengan yang lain, berbesar hati perbedaan satu dengan yang lain, bersatu di dalam membangun bangsa dan negara Indonesia, sehingga umat Islam di Indonesia menjadi sebuah umat yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan inilah yang sangat diharapkan oleh orang-orang Syiah. Di Indonesia orang-orang Syiah memang tidak banyak, tetapi sesungguhnya Syiah itu sudah ada di Indonesia berabad-abad yang lalu. Mohon maaf kepada pembicara. 1 menit lagi. Kalau kita lihat misalnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu kerajaan Perlak, sangat dikenal itu sebagai kerajaan Syiah. Artinya Syiah sudah berada berabad-abad yang lalu dan sampai sekarang juga ada, dan tidak pernah orang-orang Syiah coba membongkar misalnya perselisihan antara Sunnah dan Syiah. Tujuan orang-orang Syiah, dan saya yakin tujuan apalagi Sunnah, apalagi Syiah dengan NU ini memiliki perbedaan, memiliki kebersamaan yang luar biasa. Gus Dur pernah mengatakan NU itu adalah Syiah minus imamah. Jadi perbedaan dengan NU hampir sangat kecil, dan karena itu saya berharap mudah-mudahan kiai-kiai dari NU bisa juga menemukan sisi-sisi yang bisa mempererat hubungan antara Sunnah dan Syiah, dan mudah-mudahan majelis kita hari ini bisa menjadi sebuah momen yang sangat bagus untuk itu. Dan mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsiran atas pemaparannya dengan lugas tegas ya. Tetapi tentu juga kita ingin mendengarkan tanggapan dari pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Hussein Syahab, dan dari pihak Ahlus Sunnah kepada Pak Kiai Misbah kita kasih waktu juga yang sama ya, 10 menit pada beliau. Falyatafaddal mashkura. Baik, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Singkat saja, kami dari Majelis Ulama Indonesia diutus untuk sosialisasi buku ini. Kemudian apa persoalannya? Persoalannya sederhana. Majelis Ulama melihat perbedaan seperti yang disampaikan tadi mungkin terjadi, tetapi Majelis Ulama tidak akan membiarkan penyimpangan. Konsep kami, la yungkarul mukhtalafih wa innama yungkarul mujma'alih. Sesuatu yang masih khilafiyah nggak usah dipersingkatkan. Tetapi ketika menyangkut masalah mujma'alih, sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama, maka Majelis Ulama harus tegas, tidak boleh diam. Ini menyangkut akidah umat. Barangkali beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Pokok-pokok buku ini adalah, saya sampaikan, bisa ngelihat di belakang ya. Saya kasih waktu cuma 10 menit, tapi pada pokoknya saya singkat, saya percepat, bahwasanya banyak amaliyah-amaliyah yang menurut Majelis Ulama Indonesia ini keluar daripada usul ajaran-ajaran pokok daripada agama Islam. Saya tidak akan menjelaskan definisi Syiah karena ada orang Syiah di depan saya, tetapi semua ini saya kutip dan akan saya berikan nanti kepada pihak Syiah untuk mempelajarinya. Pada pokoknya kami melihat sentral doktrin Syiah terletak pada konsep imamah seperti yang disampaikan tadi. Hampir semua ajaran Syiah, baik usul maupun akidah, furu, selalu dikaitkan dengan imamah. Tidak ada yang lebih penting daripada imamah. Terkait dengan rukun iman, di sini sudah ditulis perbedaannya kami dengan Syiah.
Sunnah seperti ini. Kalau Syiah seperti apa? Seperti ini. Barangkali bisa disanggah nanti. Rukun Islam kami seperti ini. Syiah seperti ini. Syahadat sunnah seperti ini. Syiah seperti ini. Bisa dilihat di belakang kami. Saya percepat. Soal adzan barangkali boleh berbeda, tetapi realitanya seperti ini. Dan ini bisa dibuktikan banyak kitab ataupun juga tampilan di YouTube. Selanjutnya versi kita, kitab suci Al-Quran. Al-Quran yang ada sekarang masih asli, tidak kurang dan tidak lebih satu huruf pun. Syiah menganggap Al-Quran yang ada sekarang palsu, tidak asli, dan seterusnya. Sengaja saya paparkan di sini, biar nanti terbuka. Kan begitu Ustaz? Saya menginginkan data ini dijawab, sehingga nanti kita tahu, oh begini Syiah, nggak apa-apa, berbeda. Lanjut, kami punya data di dalam kitab Awailul Maqalat, nggak usah dibaca kitabnya. Selanjutnya, ada juga di dalam An-Nuri At-Tabrisi, ulama Syiah menulis semacam ini, agak dipercepat oleh saya. Kitab Al-Anwarun Nu'maniyah, juga saya kutip, bahwasanya Al-Quran itu ada perubahan. Keyakinan Syiah bahwa Al-Quran yang ada sekarang tidak sempurna. Di dalam kitab Masyarikus Suduriyah. Terus bagaimana pandangan kami? Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kitab makna ala pesantren ini. Ini ada bintik-bintiknya itu, ada jenggotnya itu. Au jahada harfan mujma'an alaih minal Qur'an. Au zada harfan fihi mujman ala nafihi mu'taqidan annahu minhu, dan seterusnya. Yang inti artinya adalah Syekh Nawawi Banten, ulama Sunni, berkata dalam kitabnya, orang yang mengingkari satu ayat atau satu huruf Al-Quran atau menambahkan satu huruf ke dalam Al-Quran adalah murtad i'tiqadi. Kalau kami majelis ulama nggak punya kapasitas untuk ngomong murtad. Tetapi kalau beliau mengatakan begitu, inilah realita kitab yang beredar di tengah-tengah masyarakat, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, ini sama juga ulama Sunni pandangannya terhadap Al-Quran. Kami menganggap bahwasanya Al-Quran itu murni semurni-murninya ila yaumil qiyamah. Para imam, singkatnya semacam ini. Kami menganggap Ahli Sunnah tidak ada pemimpin yang maksum selain para nabi, dan tidak ada seorang yang mampu mencapai derajat para nabi. Ada kira-kira berapa menit lagi Ustaz? 5-4. Oh, masih lama, tenang aja. Ini Ustaz ini mulai tadi, ayo gitu. Ini namanya dialog kan. Jadi biar tidak terlalu tegang mulai tadi kayak mau perang saja. Padahal ini saudara kita umat Islam juga. Ya. Tapi nanti agar tahu bersama-sama, inilah pandangan kami. Di dalam majelis ulama menemukan data seperti ini, bagaimana tanggapan Syiah? Para imam Syiah itu maksum dan derajatnya melebihi para nabi dan para malaikat. Bahkan Allah mengabulkan doa para nabi karena bertawassul kepada para imam Syiah. Babu anna du'al anbiya ustujiba bitawassul bihim. Selanjutnya pandangan kami semacam ini di majelis ulama. Para imam Syiah lebih alim dari para nabi. Mohon nanti dikoreksi, apa kitabnya salah, apa saya yang salah. Kemudian ulama Syiah Khomeini semacam ini pandangannya. Anna lil imam maqaman mahmudan wa darjatan samiyah wa khilafatan takwiniyah, yang intinya sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia dan kepemimpinan mendunia, di mana sisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya, dan seterusnya. Ulama Syiah, kehebatan Sayyidina Ali melebihi Rasulullah. Bukan provokatif. Tapi kitabnya saya kutip di dalam kitab Al-Anwarun Nu'maniyah semacam ini, yang digaris bawah itu. Fa innahu utiya syaja'atan. Dan seterusnya, 3 keistimewaan Ali yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah poin-poin kami yang nanti barangkali kita bahas lebih lanjut lagi. Sehingga mengapa kami harus berdialog. Jangan hanya ngomong sendirian. Kami ngomong, oh Syiah begini, Syiah begini. Pak Jalaluddin Rahmat mengatakan, udahlah orang Sunni jangan ngomong tentang Syiah. Atau sebaliknya, orang Syiah jangan ngomong tentang Sunni, masing-masing saja. Tapi kan dialog boleh. Sehingga nanti terbuka data dan fakta. Oh begini Sunni. Kenapa menjadi mayoritas di Indonesia? Karena Sunni kelakuannya macam begini. Oh kenapa Syiah tidak laku di Indonesia? Oh karena begini. Kan enak. Itu saja barangkali. Kemudian terkait dengan paling parah, yang barangkali yang perlu jadi catatan adalah soal sahabat. Bagi kami punya tradisi waktu sholat itu, sholat tarawih Pak Kiai. Kalau sholat itu disebut Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu gitu kan. Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kami melihat di dalam kitab-kitab Syiah kok tidak seperti itu. Mohon kami penjelasannya nanti. Inilah barangkali terkait putri Nabi juga demikian. Yang putri Nabi buat kita itu
Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah. Tapi orang Syiah mengatakan tidak demikian. Yang putri Nabi hanya satu, yakni Fatimah Zahra. Syiah melecehkan keluarga Nabi dan seterusnya banyak. Barangkali saya singkat saja. Saya lebih suka nanti dialog. Sehingga nanti temuan-temuan semacam ini kalaulah bisa dibantah-bantahlah. Kami tidak seperti itu. Syiah di Indonesia tidak seperti itu. Silakan jawab. Saya kira demikian pengantar kami. Pokok-pokok daripada pandangan kami Majelis Ulama Indonesia sehingga memunculkan buku ini. Dan kemarin datang ke kami dari Iran 2 orang ke Majelis Ulama Indonesia Pusat menyoal juga buku ini. Saya kira saya batasi demikian. Dan yang terakhir soal fatwa yang di Jawa Timur yang sudah ditulis di sini dikutip bahwasanya Syiah itu termasuk kelompok yang dhalun mudillun, itu berdasarkan waqi' kejadian yang ada di sana, ada timbul dan terekam dengan jelas menit keberapa, jam keberapa, ada sabus sahabat, mencela sahabat, melaknat sahabat. Sehingga perilaku semacam ini ya jelas lah. Jangan tanya ke ulama NU atau MUI. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah mengatakan sabus sahabat. Jangankan sabus sahabat, mencela orang tua kita siapa yang mau sih? Oke. Apalagi orang kita mulai. Waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kasih aplaus. Oleh karena itu, jadi ada jual pantun, beli pantun, jual lagi pantun. Nah, untuk itu pada sesi yang pertama ini kita tuntaskan kepada 4 narasumber kita, kepada Ustadz Dr. Muhammad Babul Ulum. Beliau ini senior saya di pesantren rupanya ya. Ketemunya di Karimun. Kita persilakan kepada beliau untuk juga memberikan tanggapan dan secara waktu kita sama ya. Kita berikan waktu 10 menit, berarti hingga pukul 10:11 kepada beliau. Ini pakai jam saya ya. Kepada beliau dipersilakan. Fadhol. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabil mayamin al-muntajibin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama saya aturkan terima kasih kepada dan salam hormat saya kepada Bapak Bupati, juga kepada dan beserta jajaran Musbida dengan Bapak MUI Kepri ya, Kepulauan Riau, juga Bapak MUI Kabupaten Karimun yang telah bersedia memfasilitasi acara ini. Tadi oleh moderator sudah disepakati bahwa kita akan membahas masalah-masalah akidah saja, yang terkait dengan akidah saja. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Misbah Munir itu banyak ya, ada di situ akidah, ada kemudian di situ fikih, furu'iyah dan segala macam. Saya sebelumnya ingin mencoroti saja istilah akidah, syariah dan fikih segala macam. Bagi pandangan saya pribadi, sebelum nanti saya kepada buku ini ya secara akademis, kita harus membedakan Islam sebagai akidah dengan Islam sebagai agama. Ya. Islam sebagai akidah itu contohnya apa? Itu maaf kalau ada yang dari P3 itu akidahnya Islam, rumah besar umat Islam. Sekarang apakah ketika orang tidak masuk P3 disebut dia bukan orang Islam? Itu Islam sebagai akidah. Saya kira kita harus bedakan seperti itu. Islam sebagai agama tentu berbeda, ya. Makanya ini kita perlu jelaskan dulu seperti ini. Karena itu juga pembagian akidah yang tadi disebutkan bahwa Syiah akidahnya berbeda karena akidahnya tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah yang 6 itu ya. Rukun imannya yang 6. Itu kan pengkategorian yang dibikin oleh para ulama. Ya, pengkategorian itu bisa berbeda, tapi esensinya sebenarnya sama. Akidah Syiah juga isinya akidah Syiah, walaupun akidahnya ditulis di sini 4, tapi pada prinsipnya juga sangat meyakini dan sama keyakinannya dengan keyakinan akidah dalam akidah rukun iman dalam kategori sunnah. At-tauhid. Memang di Syiah tidak disebutkan percaya kepada malaikat, tapi at-tauhid itu sudah di situ masuk all in one dengan keyakinan terhadap malaikat. An-nubuwah itu sudah termasuk itu keyakinan dengan nabi, juga keyakinan dengan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Itulah salah satu sebenarnya perbedaan interpretasi ya, perbedaan interpretasi. Tadi disebutkan oleh Ustaz Husain perbedaan sebenarnya adalah perbedaan interpretasi, perbedaan tafsir. Ya, ketika sudah masuk ke dalam tafsir itu bukan hanya pada Syiah sama Sunni. Di antara sesama Sunni pun itu pasti terjadi perbedaan. Bahkan tadi di antara madhab Asy'ari dengan madhab Salafi dan Wahabi Ibnu Taimiyah segala macam itu perbedaannya sangat besar. Bahkan kalau boleh meminjam istilah Gus Dur, perbedaannya bainas sumuri was samai. Perbedaannya antara sumur dengan langit, itu kata-kata Gus Dur. Nah, saya
karena kita tadi ingin merajut ukhuwah, ya, saya juga sudah menulis buku. Buku saya itu judulnya Merajut Ukhuwah Memahami Syiah. Ya, Merajut Ukhuwah Memahami Syiah. Itu buku hasil daripada riset disertasi saya di Gontor. Jadi alma maternya Pak moderator kita. Ya, ini riset saya di Gontor. Judul aslinya adalah Masdarut Tasyri' Inda Madhabil Ja'fariyah. Saya yakin bahwa orang-orang yang menyesatkan Syiah itu karena dia tidak memahami apa itu Syiah. Karena itu saya menulis buku ini Memahami Syiah. Tujuannya lah tadi untuk merajut ukhuwah. Nah, perbedaan, kalau kita berbicara perbedaan, banyak perbedaan. Tapi kata Ahmad Thoyyib, Rektor Al-Azhar, sebenarnya perbedaan Sunni Syiah itu apa? Hanya 10%, 90%-nya adalah sama. Kenapa kita umat Islam itu mempermasalahkan yang 10%, dan meninggalkan kesamaan yang 90%. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Misbah bahwa perbedaan asasi intinya adalah pada doktrin imamah. Ya, pada doktrin imamah. Saya punya tesis, sebenarnya perbedaan Sunni Syiah itu adalah perbedaan interpretasi. Oke, tesis saya seperti itu, ya. Syiah meyakini 12 imam. Ya. Nanti apakah itu maksum segala macam, itu sebenarnya diskusi yang lain. Sekarang Syiah meyakini 12 imam. Dari mana Syiah meyakini 12 imam itu? Ini ada dalam riwayat Sahih Muslim, ya. Kitab Muslim di sini disebutkan bahwa umat ini akan selalu, agama ini akan terus tegak berdiri selama masih adanya 12 khalifah atau 12 amir, ya. La yazalu amrun nas mal janma wal yawm isna asyara rajulan. Itu kata-katanya pertama isna asyara rajulan, lahum di sini yang riwayat lainnya la yazalul islamu azizan ila isna asyara khalifah. Ya, karena ketika masih adanya 12 khalifah itu ataupun 12 khalifah itu, maka dunia ini akan terus tegak berdiri. Nah, sekarang siapa itu yang 12 khalifah yang diwartakan di dalam kitab Sahih Muslim ini? Nah, Syiah itulah meyakini bahwa 12 khalifah itu adalah 12 imam. Gitu. Ya, Sunni meyakini yang 12 khalifah itu bukan 12 imam. Ya, itu adalah interpretasi Sunni. Syiah melakukan menginterpretasikan seperti itu, boleh apa tidak? Itulah tadi saya sampaikan bahwa perbedaan kita adalah perbedaan pada interpretasi. Ya. Kemudian masalah buku ini tadi, karena memang tadi sebabnya ini juga karena gara-gara buku ini kemudian ada diskusi kita sini, ada dialog ini. Pertama saya ingin mempertanyakan lebih dahulu ini, Ustaz. Apakah ini resmi keputusan Majelis Ulama Indonesia atau bukan? Kalau ini resmi, tentunya di halaman 15 ini harusnya ada tanda tangan dan ada stempel. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di halaman 13. Dewan Pimpinan Majelis Ulama, Ketua Yunahar Ilyas, Sekretaris Amir Syah Tambunan. Kalau itu keputusan resmi, harusnya ada stempel, ada tanda tangan dan distempeli, atau paling tidak nanti ada kata sambutan dari Ketua MUI Pusat. Ya, tapi ternyata ini tidak. Memang bahwa yang melakukan adalah sebagian anggota MUI. Oke, anggota MUI seperti Pak Misbah. Tapi itu keputusan resmi institusi MUI atau bukan? Itu permasalahannya. Ya, permasalahan. Walaupun misalnya ini menyantumkan kop Majelis Ulama, siapa saja kan bisa menyantumkan itu, ya. Siapa saja bisa mengklaim itu. Itu dari sisi ini. Kemudian dari sisi metodologi, ya. Dari sisi metodologi saya sampaikan. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengkaji suatu pemikiran, ya, itu kita ambil pendapat-pendapat ulama yang otoritatif. Kalau kita di akademik, karena saya orang akademisi, ya, saya akan lihat dari sisi metodologi terlebih dahulu bahwa sumber-sumber yang dipakai di sini, ya, adalah selain tadi, ya, tidak otoritatif, juga out to date. Sumbernya terlalu lama. Sebuah pemikiran dalam suatu mazhab, apalagi mazhab Syiah, itu berkembang pemikirannya, ya, pemikirannya berkembang. Sementara di sini sumbernya out of date. Apalagi ini salah satu contoh, ya, Misalnya ini dalam contoh yang sangat sederhana saja. Belum kita masuk kepada kitab-kitab tadi yang disampaikan. Contoh yang sangat sederhana ini, misalnya ketika peneliti yang menyusun buku ini menulis tentang organisasi Syiah yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, organisasi yang ada di Indonesia disebutkan di sini. Salah satunya adalah ICC Al-Huda, ya. Di halaman berapa saya lupa. Mohon saya tolong di ICC Al-Huda. Bahwa ICC Al-Huda didirikan oleh sekian-sekian, sekarang dipimpin oleh Hakim Ilahi. Buku ini terus padahal apa? Ini ketika MUI melakukan penelitian ini, Hakim Ilahi itu sudah tidak ada di ICC. Kenapa gak melakukan cross check?
ICC itu bukan ketuai oleh hakim ilahi. Ini salah satu contoh saja bagaimana para penyusun buku ini terlalu gegabah di dalam menyimpulkan sebuah kesimpulan. Kedua, terkait dengan tahrif Al-Quran, tadi saya sebutkan, kalau memang hanya mengandalkan kepada riwayat-riwayat yang ada diklaim sebagai riwayat itu buku Syiah otoritatif, kitab Syiah otoritatif, di dalam kitab-kitab Sunni yang otoritatif juga banyak mengandung hadis-hadis riwayat yang itu mengindikasikan adanya tahrif. Afwan, waktu. Seperti itu. Artinya perubahan adanya Al-Quran. Jadi riwayat-riwayat seperti itu sama di Syiah ada juga, di Sunni juga ada. Di sini juga ada. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, silakan. Baik, jazakallah, mohon maaf dipotong-potong jadinya. Memang lagi semangat sebenarnya, tetapi kita komitmen biar waktunya lebih efisien. Sesi pertama ini, dan untuk sesi yang terakhir untuk menanggapi dari pihak Ahlus Sunnah, kita persilakan kepada Pak Kiai Haji Idrus Ramli 10 menit ke depan. Ya, tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Ketua MUI Karimun, dan para hadirin semuanya, para alim, para ulama, para pakar, semuanya yang saya hormati. Saya ingin mengomentari beberapa poin yang disampaikan oleh kedua narasumber dari pihak Syiah. Yang pertama dari Habib Hussein Syihab, kemudian Dr. Muhammad Babul Ulum. Memang perbedaan mazhab itu karena perbedaan penafsiran, tapi sebenarnya bukan hanya perbedaan penafsiran. Kalau Ahlus Sunnah dan Syiah ada perbedaan penafsiran, juga ada perbedaan mashadir, sumber pengambilan. Kalau Ahlus Sunnah sumber pengambilannya Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain melalui jalur para sahabat. Tapi kalau Syiah selain Al-Quran, dan itu pun Al-Quran masih dalam tanda petik ya, karena setahu kami di dalam kitab-kitab Syiah banyak pernyataan dari ulama Syiah Al-Quran yang ada sekarang tidak asli, dan itu kitab Syiah. Selain pada Al-Quran memang kurang begitu percaya, kemudian juga mashadirnya bukan dari hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan melalui jalur para sahabat. Kalau kita punya istilah kitab standar yang 6 kutubus sittah, Syiah punya kitab standar yang 4 al-kutubul arba'ah. Ada al-kafi, al-istibsar, tahdzibul ahkam, man la yahdurul faqih. Dan itu hadis-hadis yang mansub kepada a'immah ahlul bait, terutama kepada Imam Ja'far as-Shadiq. Itu yang kedua. Jadi bukan hanya perbedaan penafsiran, tetapi juga perbedaan mashadir juga ada. Nah, kemudian yang juga menjadi persoalan kami, nisbat ajaran Syiah kepada Ahlul Bait. Menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya hanya propaganda. Menurut kami. Jadi tidak murni pengikut Ahlul Bait. Justru kami yang Ahlus Sunnah ini sebenarnya pengikut setia dan yang mendukung ajaran Ahlul Bait. Termasuk ajarannya Imam Ja'far Shadiq. Misalnya Syiah Imamiyah yang berkembang di Indonesia secara fikih mazhabnya Ja'fari. Nah, menurut kami nisbat kepada Imam Ja'far Shadiq ini propaganda. Mengapa? Yang pertama, kesaksian para ulama yang ahli, para pakar. Misalnya seorang ulama ahli hadis pada abad keempat Hijriah, Al-Imam Al-Hafiz Abu Hafs bin Syahin, beliau mengatakan, rajulani salihani bulia bi ashabin su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Ada dua tokoh besar yang soleh, nama baiknya, reputasinya dirusak oleh para pengikut yang jahat. Yang pertama Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Orang-orang Syiah setiap punya ajaran, mereka katakan ini ajarannya Imam Ja'far Shadiq. Padahal Imam Ja'far Shadiq tidak punya ajaran seperti itu, seperti Sabbus Sahabah dan lain sebagainya. Dan ini juga diperkuat oleh ulama Syiah. Ada kitab Syiah namanya Ma'rifatu Akhbarir Rijal, karangannya Syekh Al-Kashi, atau yang lebih populer dengan Rijal Al-Kashi. Ketika salah seorang ulama Syiah ditanya mengapa hadis-hadisnya Imam Ja'far Shadiq ini oleh sebagian kalangan enggan untuk diterima. Lalu ulama Syiah ini menjawab, sebenarnya Imam Ja'far Shadiq ini orang yang soleh, orang yang wira'i, orang yang zuhud, yang alim. Cuma orang-orang yang keluar masuk ke beliau dari kalangan Syiah ini sering menyampaikan berita-berita palsu. Mengapa menyampaikan berita-berita palsu? Kata ulama Syiah yang bersangkutan, yastaqiruna bidzalikan nas wa ya'khuduna minhumud darahim.
karena mencari makan dengan cara itu dan dapat mengambil uang, keuntungan uang dari masyarakat Syiah. Itu di kitab Syiah. Jadi kami tidak yakin kalau ajaran Syiah ajarannya Ahlul Bait. Justru ajaran Ahlus Sunnah ini yang ajaran Ahlul Bait. Karenanya kalau Habib Hussein Syihab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami lebih cinta kepada beliau karena beliau Ahlul Bait itu. Karena seharusnya beliau ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang Sunnah Syiah ini banyak kesamaan. Mungkin kata Dr. Ahmad At-Thayyib ya, Syekhul Azhar, atau juga Gus Dur, NU itu Syiah plus imamah minus imamah. Cuman masalahnya imamah ini berpengaruh terhadap semua ajaran Syiah. Gara-gara imamah, rukun iman Syiah berbeda dengan Ahlus Sunnah. Karena imamah menjadi bagian dari rukun iman. Gara-gara imamah, rukun Islamnya juga beda. Karena masuk dalam rukun Islam yang disebut dengan wilayah. Gara-gara imamah, syahadatnya juga ada tambahan. Gara-gara imamah, azannya beda. Gara-gara imamah, di kitab-kitab Syiah banyak riwayat yang menganggap tidak percaya kepada Al-Quran ini asli. Gara-gara imamah, orang-orang Syiah sejak beberapa abad, sejak abad 11 ya, kalau setahu saya sejak masanya Syekh Ni'matullah Al-Jazairi dalam Al-Anwar An-Nu'maniyah menganggap putri Nabi hanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kulthum tidak dianggap putri Nabi, dianggap anak tiri. Dan ini yang diikuti oleh Ketua Umum Dewan Syuro Ijabi Bapak Jalaluddin Rahmat di dalam bukunya Al-Mustafa, Sejarah Masa Muda Al-Mustafa. Katakan Jalal, Zainab dan Ruqayyah dan Ummu Kulthum istri Khalifah Utsman bukan putri Nabi tetapi anak tiri, putri Khadijah dari suami sebelumnya. Berdasarkan data dari kitab Nasabu Quraisy karangannya Imam Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi. Ternyata setelah kita cek di dalam kitab Nasabu Quraisy, di dalam kitab tersebut Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Fatimah semuanya dikatakan putri Nabi. Tapi Jalal berbohong dengan mengatakan bukan putri Nabi berdasarkan kitab Nasabu Quraisy. Ini kan jadi walaupun perbedaan kita dengan Syiah ini gara-gara imamah, tapi pengaruhnya kan luar biasa. Yang lain terseret gara-gara imamah ini. Ini persoalan problem. Padahal imamah ini kan di dalam Al-Quran tidak ada dasarnya. Kalau saya tanya ya kepada Habib Hussein, kan Habib Hussein dan Dr. Babul Ulum ini saya yakin percaya pada Al-Quran. Percaya kan Bib ya? Pada Al-Quran yang ada percaya kan ya? Saya yakin percaya. Kalau saya tanya pada beliau, percaya Bib? Percaya kan ya? Lah ya, kalau misalnya kita bertanya kepada Syiah, biasanya ajaran pokok di dalam suatu mazhab itu ada dasar nas qat'iynya di dalam Al-Quran. Seperti sholat ada ayat aqimus sholah, zakat wa atuz zakah. Nah, imamah di dalam Syiah itu termasuk ajaran qat'i. Kalau saya bertanya kepada beliau, adakah di dalam Al-Quran ayat yang menetapkan 12 imam? Bukan hadis Bukhari Muslim tadi itu. Kalau hadis Muslim itu bukan seperti itu maksudnya. Coba dibaca la yazalul islamu azizan atau la yazalu amrun nasi madian. Maksudnya Islam akan tetap kuat selama dipegang oleh 12 khalifah. Karena selama sejak Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar As-Siddiq sampai 12 khalifah dari Bani Umayyah, Islam masih bersatu. Setelah 12 khalifah ini selesai, pada awal Bani Abbasiyah umat Islam ini pecah, sudah tidak kuat, tidak kokoh seperti sebelumnya. Penafsirannya seperti itu. Kalau ini ditafsirkan seperti dengan penafsiran orang Syiah, jelas jauh itu. Jadi seperti katanya Gus Dur, bainas sama was sumur. Jadi penafsirannya jauh, sejauh antara langit dengan sumur itu. Jadi tidak pas sama sekali itu. Kemudian masalah tahrif Al-Quran. Di dalam kitab-kitab Sunni ada tahrif Al-Quran. Yang di dalam kitab Sunni itu tidak ada pernyataan tahrif Al-Quran. Yang ada itu hanya beberapa riwayat ahad tentang kiroah sebagian sahabat. Kiroah sebagian sahabat, sebagian ulama menafsirkan itu sebenarnya adalah penafsiran terhadap ayat itu. Sebagian ada yang mengatakan itu adalah kiroah sebagian kiroah. Dan itu sudah tidak dipakai. Dan Al-Quran ini kata para ulama yang daruri, tadi kata Habib Hussein ya, Hussein Syihab, yang daruri syaratnya Al-Quran itu harus mutawatir. Sementara riwayat-riwayat seperti dari Ibnu Abbas dalam Al-Bukhari, dari Abdullah bin Mas'ud dalam Al-Masahif, dan lain dalam kitab Al-Masahif Ibnu Abi Dawud misalnya, riwayat-riwayat ini tergolong ahad. Riwayat ahad itu menurut Syiah dan Asy'ariyah itu tidak pas kalau dijadikan dasar di dalam akidah. Sementara masalah tahrif Al-Quran di dalam kitab-kitab Syiah ini luar biasa. Tapi ya kami tidak beranggapan bahwa Syiah di Indonesia meyakini tahrif Al-Quran. Cuma paling tidak pendahulu-pendahulu mereka meyakini tahrif Al-Quran. Daripada mengikuti orang yang meyakini tahrif Al-Quran, kan lebih bagus yang mengikuti yang tidak meyakini tahrif Al-Quran, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Harusnya kan seperti itu. 1 menit lagi. Apa? 1 menit lagi. 1
1 menit. Ngomong apa? Kemudian yang kedua, masalah bahwa yang disampaikan oleh Kiai Misbah tadi itu bukan dari ulama Mu'tabarah. Terus ulama Mu'tabarah antum itu siapa? Wong yang disampaikan oleh Kiai Misbah dari kitab Al-Kafi, dari kitab Biharul Anwar, dari kitab Masyarikus Syumus Ad-Durriyah, yang menerbitkan bukan kami orang Sunni, tetapi orang-orang Syiah di Iran. Itu bukan kami yang menerbitkan. Kalau seandainya itu bukan kitab Mu'tabarah, mengapa mereka terbitkan itu? Akhirnya menimbulkan perpecahan, salah sangka dari orang Sunni kepada orang-orang Syiah. Harusnya itu dibuang, dihapus sudah dari sejarah itu. Kalau memang kitab-kitab itu tidak Mu'tabarah, ganti yang Mu'tabarah itu. Oke. Harusnya seperti itu. Saya kira ini ya tanggapan saya. Saya sebenarnya ingin karena saya kesini diminta untuk berdiskusi tentang buku ini. Ternyata dari beliau berdua tidak banyak menyinggung masalah buku ini. Hanya yang disinggung oleh Dr. Babul Ulum tadi masalah kesalahan yang saya kira tidak penting seperti stempel tanda tangan atau apa. Saya kira tidak penting. Cukup kepada jazakallah khairan kepada Kiai Haji Idrus Ramli. Kita kasih waktu 15 menit untuk menanggapi dari pihak Syiah. Kemudian 15 menit kemudian dari pihak Al-Sunnah, baru kita buka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta.